Hello everyone, let me introduce myself. My name is Jacinta Nurhidayah with NPM 244 and 17. Today I will explain the financial management. Mengapa penting? Manajemen keuangan adalah jantung yang memompa dana atau darah ke seluruh bagian organisasi agar tetap hidup dan bertumbuh. Ini adalah seni dan ilmu mengelola uang secara efektif. Tanpa manajemen keuangan yang baik, perusahaan beresiko kekurangan kas, mengambil utang yang terlalu besar, atau bahkan bangkrut. Definisi manajemen keuangan. Definisi sederhana, segala aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan upaya untuk mendapatkan dana atau modal dengan biaya minimal dan menggunakan dana tersebut seefisien mungkin untuk mencapai tujuan. Definisi menurut ahli Brigham, area manajemen bisnis yang dikhususkan untuk pengambilan keputusan investasi, keuangan, dan manajemen aset dengan tujuan keseluruhan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan pada dasarnya berfokus pada 3 keputusan besar yang harus diambil oleh seorang manajer keuangan. Ketiga keputusan ini saling berkaitan dan menentukan kesehatan finansial serta arah strategis perusahaan. Yang pertama, keputusan pendanaan, financing. Yang kedua, keputusan investasi, investment. Dan yang ketiga, keputusan pengelolaan aset, MJT. 3 keputusan inti ruang lingkup. Keputusan pendanaan, yang pertama financing, bagaimana cara mendapatkan modal utang vs ekuitas dengan biaya terendah. Keputusan investasi, investment, kemana dana akan dialokasikan aset jangka panjang atau pendek untuk laba masa depan. Yang ketiga, keputusan pengelolaan aset, mengelola modal kerja, kas, piutang, persediaan secara efisien untuk menjaga likuiditas. Fungsi utama manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan, planning, memproyeksikan arus kas, kebutuhan dana, dan laba di masa depan. Yang kedua, penganggaran, budgeting, mengalokasikan dana secara rinci ke berbagai departemen atau project. Pengendalian, controlling, membandingkan rencana anggaran dengan realisasi aktual dan melakukan koreksi. Yang keempat, pemeriksaan, auditing, memastikan pencatatan keuangan akurat dan sesuai dengan prinsip akuntansi. Dan yang terakhir, pelaporan, reporting, menyusun laporan keuangan, neraca, laba rugi, arus kas untuk stakeholders. Tujuan manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki beberapa target, namun tidak dikelompokkan menjadi 2 fokus utama, jangka pendek operasional dan jangka panjang strategis. Jangka pendek likuiditas, memastikan ketersediaan kas untuk membayar semua kewajiban jangka pendek. Jangka pendek profitabilitas, mencapai keuntungan laba operasional yang maksimal dari aktivitas perusahaan. Jangka panjang nilai perusahaan, tujuan utama yaitu memaksimalkan nilai perusahaan atau kekayaan pemegang saham. Nilai vs laba, nilai jangka panjang pertimbangkan resiko, lebih utama daripada laba jangka pendek. Fokus utama memaksimalkan nilai perusahaan berbeda dari laba fokus jangka pendek dan mudah dimanipulasi, nilai fokus pada arus kas jangka panjang yang real. Mempertimbangkan risiko, nilai perusahaan menghitung semua risiko, sedangkan laba sering mengabaikannya. Time value of money, nilai memperhitungkan bahwa uang hari ini lebih berharga daripada uang di masa depan. Kekayaan pemegang saham, tujuan akhirnya adalah meningkatkan nilai investasi kekayaan pemilik perusahaan pemegang saham. Fungsi penganggaran, budgeting. Setelah perencanaan manajer keuangan melakukan penganggaran, ini adalah proses alokasi dana secara rinci untuk berbagai departemen, aktivitas, atau proyek, misal anggaran marketing, anggaran produksi. Anggaran ini berfungsi sebagai panduan pengeluaran dan alat kontrol untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana. Fungsi penganggaran, budgeting. Setelah perencanaan manajer keuangan melakukan penganggaran, ini adalah proses alokasi dana secara rinci untuk berbagai departemen, aktivitas, atau proyek, misal anggaran marketing, anggaran produksi. Anggaran ini berfungsi sebagai panduan pengeluaran dan alat kontrol untuk memastikan dana digunakan sesuai rencana. Fungsi pengendalian, controlling. Fungsi ini adalah tentang pengawasan. Manajer keuangan membandingkan anggaran rencana dengan kinerja aktual atau realisasi. Jika ada penyimpangan, misalnya biaya membengkak atau penjualan tidak tercapai target, manajer keuangan harus segera mencari tahu penyebabnya dan melakukan tindakan korektif agar perusahaan kembali ke jalur yang benar. Fungsi pemeriksaan, auditing. Fungsi ini memastikan integritas data keuangan. Ini melibatkan pemeriksaan internal atas semua pencatatan transaksi dan prosedur keuangan. Tujuannya adalah untuk memastikan semua data akurat, tidak ada penyelewengan, fraud, dan perusahaan
telah mematuhi semua prinsip akuntansi yang berlaku umum, PABU, serta peraturan pemerintah. Fungsi pelaporan, reporting, ini adalah fungsi komunikasi manajer keuangan bertanggung jawab menyusun laporan keuangan yang formal seperti neraca menunjukkan posisi aset, utang, dan modal, laporan laba rugi menunjukkan kinerja atau profit, laporan arus kas menunjukkan pergerakan kas. Laporan ini digunakan oleh manajemen investor, bank, dan pemerintahan atau pajak. Kesimpulannya, manajemen keuangan adalah pilar vital yang menentukan kesehatan dan keberlanjutan sebuah perusahaan. Ini bukan hanya tentang mencatat uang, tetapi tentang pengambilan keputusan strategis yang berfokus pada 3 pilar pendanaan, dapat dana dari mana, investasi, dana dipakai untuk apa, dan pengelolaan aset, mengelola modal kerja. Dengan fungsi yang berjalan baik dari planning hingga reporting, tujuan utama untuk memaksimalkan nilai perusahaan dapat tercapai. That concludes my explanation on financial management. Thank you.